Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir di pertemuan ini. Hari ini kita akan melaksanakan praktek kucing klinik dengan metode TIRTA. Sudah tahu ya TIRTA ya? T itu tujuan, I identitas atau identifikasi, kemudian R adalah rencana, TA itu adalah tanggung jawab. Pada kesempatan ini, Bu Iswahyuni sebagai coach dan Pak Suyuti sebagai kucing. Sebelum pelaksanaan kucing, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Iswahyuni selaku coach di sini ya. Bu Iswahyuni, kira-kira kompetensi apa dalam kucing ini yang Ibu ingin kembangkan? Baik, Bu. Dalam kucing ini, saya ingin mengembangkan keterampilan bertanya dalam menuntun kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengembangkan kreativitas saya dan memantapkan pribadi saya. Dari ketiga kemampuan itu, mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang paling ingin saya kembangkan adalah keterampilan saya dalam bertanya dan menuntun kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kalau begitu, apa indikator keberhasilan dari tujuan Bu Iswahyuni itu? Iya. Kucing ini saya anggap berhasil ketika nanti kunci saya sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke. Baik Bu Yuni dan Pak Suyuti, silakan Anda berdua melaksanakan praktek kucing pada kesempatan ini. Selamat berpraktek. Baik. Mohon maaf, Ya, Pak Suyut ada waktu sebentar? Ada. Oke, saya ada sesuatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Suyut. Mungkin kita bisa duduk-duduk di sana. Baik, Pak. Begini Pak Suyut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suyut dan Bu Iswahyuni. Praktek kucing klinik telah berjalan dengan baik sekali. Tahap-tahapan TIRTA mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dilalui semuanya. Pak Suyut sebagai coach sangat bagus mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang menuntun. Jadi Pak Suyut tidak menjudge, tidak membeli, tetapi benar-benar menuntut supaya kunci ini memperoleh pencerahan, memperoleh solusi dari masalahnya. Bu Yuni sebagai kunci juga sangat bagus, aktif sekali dan inovasi sekali untuk menemukan pemecahan masalahnya, sehingga kucing ini berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Sulita ya, ada waktu sebentar Bu, saya ingin bicara. Oh, oke. Monggo Pak Suyut. Mau Bisa bicara apa silakan. Kita duduk-duduk di sana saja. Di sini Pak. Monggo Bu Yuni di sini enggak apa-apa Bu Yuni. Nggih. Baiklah begini Bu ya. Akhir-akhir ini saya agak kesulitan dalam menangani didik saya kelas 6. Saya menemui ibu ingin memperoleh pencerahan agar saya dapat mengatasi masalah saya pada peserta didik anak saya kelas 6. Namanya mengapa Pak dengan kelas 6 yang Bapak ajar? Saya merasa tidak nyaman ketika mengajar. Ada saja ulah anak-anak saya. Mereka ada yang ngobrol sendiri, ada yang jalan-jalan sendiri, ada yang mondar-mandir. Saya suruh duduk, malah membantah. Saya merasa jengkel dalam mengajar saya. Gitu ya Pak ya. Selama ini apa yang sudah Bapak Suyut lakukan untuk mengatasi anak-anak tersebut? Saya sudah tegur mereka, masih ada yang membandel. Ketika saya mengajar banyak anak-anak yang suka berjalan-jalan. Berarti sudah ditegur ya Pak ya? Sudah. Terus yang Bapak inginkan dengan anak-anak kelas 6 itu seperti apa mereka?
Ya ini yang saya inginkan itu anak-anak bisa belajar dengan serius, anak-anak tidak berjalan-jalan, tidak mondar-mandir, tidak berbicara sendiri, itu yang saya harapkan. Kalau begitu, kira-kira Pak Suyut mempunyai rencana apa supaya anak-anak tidak jalan-jalan, tidak mondar-mandir, tidak bicara seperti itu? Kalau misalkan saya mengajak anak-anak untuk belajar di luar ruangan gitu gimana Bu ya? Belajar di luar ruangan. Kalau menurut Pak Suyut, apa kelebihan belajar di luar ruangan itu? Mungkin yang pertama itu mungkin menyenangkan. Kemudian yang kedua itu mungkin melatih anak-anak untuk kreatif, jadi tidak monoton di dalam kelas. Gitu ya Pak ya, anak-anak bisa jalan-jalan di sana tidak monoton gitu. Kalau anak-anak sudah diajak ke sana ya di luar ruangan, apakah itu sudah dapat mengatasi masalah di kelas 6 Pak? Ya paling tidak anak-anak itu lebih memperhatikan, tidak berbicara sendiri-sendiri begitu. Iya Pak ya. Itu terus kemudian selain belajar di luar ruangan, kira-kira apa ya yang Pak Suyut ingin kembangkan lagi supaya anak-anak bisa tertib dalam belajar atau mereka bisa belajar secara menyenangkan dan bermakna bersama Pak Suyut? Mungkin saya memikirkan bagaimana merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat anak-anak, itu yang pertama. Kemudian supaya anak-anak itu senang dalam pembelajaran dimanapun, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Itu. Pembelajaran yang sesuai dengan minatnya itu seperti apa Pak ya? Ya saya akan berusaha melakukan pembelajaran dengan menyiapkan berbagai sumber belajar dan berbagai strategi, metode dalam mengajar anak-anak. Bisa memilih sumber belajar yang mereka senangi, kemudian mereka dapat mengikuti strategi maupun metode yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang suka jalan-jalan bisa belajar sambil bermain, kemudian yang suka membaca bisa belajar dari sumber belajar yang lain. Ya, seperti itu gambarannya. Kira-kira dalam melaksanakan rencana itu Pak Suyut dibantu oleh siapa? Ada teman saya, Bu Nanda sama Bu Eko. Baiklah Pak, sekarang Pak Suyut sudah memiliki gambaran bagaimana cara mengatasi anak-anak yang ramai tadi berubah menjadi anak-anak yang belajar dengan senang dan bermakna. Ya Pak, ya? Ya, terima kasih Bu. Nanti setelah saya melaksanakan rencana tersebut, saya akan menemui Ibu lagi untuk mungkin sharing atau berkonsultasi dengan Ibu tentang pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Oke Pak Suyut, saya siap menerima Pak Suyut kapanpun untuk kita curhat dan untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Apakah Bu Yuni punya waktu sebentar? Saya ingin bicara. Oh, iya Bu Sulika, monggo kita enaknya bicara di sana saja ya sambil duduk-duduk ya. Nggih Bu, monggo Bu. Nggih. Nah, silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya. Apa yang mau dibicarakan sama Bu Sulika ini? Gini Bu, akhir-akhir ini anak-anak kelas 7C kurang kondusif. Ketika saya mengajar, mereka itu seringnya tuh ngomong sendiri, bahkan ada yang berjalan-jalan. Nah, ketika saya tegur, malah membantah katanya, kenapa sih Bu kok ditegur? Oh gitu ya. Jadi tujuan Bu Sulika ini mau ngobrol dengan saya, ini kira-kira mau memecahkan apa ini? Dan saya curhat ingin mencari solusi Bu, agar saya bisa menangani anak-anak kelas 7C tersebut. Ya, baik Bu Sulika. Dari yang diceritakan Bu Sulika tadi, kira-kira apa yang sudah dilakukan Bu Sulika selama ini untuk mengatasi hal tersebut? Ya, sudah saya menegur Bu, saya tegur, saya suruh duduk, saya suruh mendengarkan saya. Tapi ya begitu Bu, setelah saya tegur, diam sebentar, kumat lagi, jalan-jalan lagi, ngomong-ngomong lagi, seperti itu. Jadi sudah ditegur ya anak-anak ini ya?
Iya, sudah Bu. Kemudian Bu Sulika ini menginginkan anak-anak yang seperti apa sebenarnya? Ya, sebagai guru yang normal Bu, saya ingin anak-anak itu belajar dengan baik, mendengarkan saya, tidak jalan-jalan, tidak ngomong-ngomong, mereka itu Bu. Kira-kira untuk ini apa? Untuk mewujud keinginan Bu Sulika ini apa yang dilakukan? Sementara ini saya ingin anak-anak belajar di luar ruangan aja Bu ya. Mungkin dengan belajar di luar ruangan seperti itu anak-anak bisa berjalan dengan baik. Oh, jadi ingin mengajak anak-anak belajar di luar ruangan ya. Nah, kalau menurut Bu Sulika sendiri, apa kira-kira kelebihan mengajak anak-anak belajar di luar ruangan ini? Ya paling tidak anak-anak tidak ngomong sendiri Bu, kan ikut saya jalan ke sana, anak-anak ikut jalan. Terus anak-anak apa itu berjalannya juga tidak ngawur. Kalau dalam kelas tadi kan jalan-jalan sendiri. Kalau di situ kan jalan-jalan sambil belajar. Oh, gitu ya. Kemudian selain rencana Bu Sulika mau mengajak anak-anak belajar di luar ruangan itu tadi, apakah ada rencana yang ingin dikembangkan lagi? Iya Bu, saya ingin mencoba pembelajaran yang terbaru ini, yaitu pembelajaran yang berdasarkan minat anak-anak. Seperti itu. Yang seperti apa itu ya Bu Sulika? Boleh diceritakan? Yang minatnya anak-anak itu ya dengan cara saya harus menyiapkan berbagai sumber belajar supaya anak-anak yang yang suka melihat itu bisa membaca, yang suka berjalan-jalan atau kinestetis itu bisa belajar sambil bermain. Yang suka mendengarkan mungkin saya kasih lagu-lagu atau video supaya anak-anak itu bermakna gitu loh Bu. Baik, jadi Bu Sulika ini ingin merencanakan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat anak-anak ya dan gaya belajarnya ya. Iya. Kemudian dari rencana Bu Sulika itu siapa yang bisa membantu Bu Sulika untuk menjaga komitmennya Bu Sulika tadi? Iya, saya punya rekan kerja Bu dengan sesama guru IPA, yaitu ada Bu Sutri dan ada Pak Yanto. Mereka yang siap membantu saya dan mengingatkan saya ketika saya lupa dalam menjalankan aksi saya itu. Baik, jadi sekarang Bu Sulika sudah punya gambaran ya untuk rencana-rencana yang dilakukan Bu Sulika untuk mengatasi masalah yang Bu Sulika sampaikan tadi ya. Iya Bu, alhamdulillah Bu, setelah ngomong-ngomong dengan Bu Juli kok fresh pikiran saya bisa menemukan, oh ya ternyata saya coba ini aja Bu ya. Oke, baik. Selamat mencoba Bu Sulika. Ya, terima kasih Bu. Ya, terus rencana ke depan bagaimana ini? Ya nanti akan saya laporkan Bu, setelah saya melakukan kegiatan, saya akan beritahu lagi ya. Baik, saya siap Bu Sulika. Oke, terima kasih Bu.